Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Agung Laksono dari program studi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya ingin menjelaskan eh, produk kompetitor dari produk Beer Brand dan juga dari produknya So Good. Untuk detail produk itu sendiri, dari Beer Brand itu mengklaim 100% susu sapi murni tanpa bahan pengawet dan tanpa tambahan gula, mengandung protein, kalsium dan juga vitamin. Sedangkan dari Sogut mengklaim Sogut itu 100% susu sapi murni, mengandung protein, kalsium, vitamin A, D dan B. Kurang lebih hampir sama. Dan dari segi harga, dari Beer Brand itu dengan harga 10.800 dengan gramase 189 mili, sedangkan dari Sogut susu sterilnya di harga 8.900 per 200 mili. Jauh lebih murah dari harga Sogut. Memang seperti itu kenyataannya di lapangan. Next, untuk kelebihan dan kekurangan dari produk masing-masing. Untuk kelebihan dari Beer Brand, dia itu 100% susu murni tanpa gula dan juga bahan pengawet, dan ini memang sudah teruji dari riset di Google ya. Untuk selanjutnya dia lebih praktis dan juga higienis, dan memang produk ini juga sangat terpercaya. Juga kelebihan lain dari produk si Beer Brand ada di multifungsi. Jadi si Beer Brand itu bisa diminum dalam kondisi apapun dan dimanapun, seperti itu. Apalagi ketika saat di zaman COVID. Jadi saat COVID itu si Beer Brand lebih seperti daya penambah tahan tubuh, seperti itu. Terus juga kelebihannya mudah didapatkan di mana-mana. Jadi di modern trade atau di toko kelontong ataupun dimanapun Beer Brand sangat mudah didapatkan. Lalu untuk varian rasanya, dia itu ada 3 varian. Yang pertama untuk yang plain, terus lalu ada yang white malt dan juga malt. Terus untuk kelebihan Sogut sendiri, Sogut itu eh, mengklaim 100% susu murni tanpa bahan pengawet, terus harganya juga terjangkau, dan dan dia juga punya 2 varian kemasan, kaleng dan juga pouch. Nah, ini untuk kekurangannya untuk dari Beer Brand. Kalau untuk Beer Brand harganya relatif mahal. Satu, dan kedua ukuran dan gramasinya terbatas, ya benar. Karena Beer Brand itu hanya ada di 189 mili untuk yang plain dan juga 140 mili untuk yang white malt dan yang tea. Terus juga kalau untuk yang si kekurangan di So Good, dia sebenarnya komposisi komposisi si susunya tidak selalu 100% murni, karena beberapa varian si So Good itu ada yang tambahan untuk gulanya agar bisa ada rasa si manisnya. Terus juga untuk brand awareness-nya sangat rendah, karena mungkin dari 1 sampai 10 orang untuk di riset lebih memilih produk Beer Brand atau So Good, pasti lebih memilih produk dari Beer Brand. Karena apa? Karena Beer Brand sudah sangat punya mindset di hati masyarakat juga. Terus juga proses sterilisasinya kurang dikenal dari si susu So Good itu, karena dia masih belum terpercaya sudah, tapi memang belum dikenal saja, seperti itu. Beda sama dengan si Beer Brand. Nah, ini untuk after sales dari si produk Beer Brand. Beer Brand itu garansi kualitas produk yang dia menjamin mutu dan kualitas Beer Brand sesuai dengan standar kesehatan yang ada di Indonesia khususnya. Terus juga dia punya layanan
2/7 untuk pelanggan. Jadi layanan untuk 24 jam lah ya, untuk sampai 7 hari atau setiap hari lah dia bisa, kalau ada keluhan ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan perihal Birben, bisa dilayani 24 jam. Dan edukasi ke pelanggan pun dia punya konten edukatif tentang manfaat susu steril Birben untuk menjaga kesehatan dan juga gaya hidup sehat. Terus juga kayak ada program loyalty dan juga promo untuk apa namanya, lebih ke seperti program-program kayak poin seperti itu, atau exclusive member, pemberian reward, terus juga ada penukaran produk apabila terjadi cacat produk atau apapun itu berhubungan dengan beer brand, bisa langsung di eksekusi penukarannya di toko ketika kita membeli, seperti itu. Terus kalau untuk after sales dari Sogood, dia itu um, garansi produk dia ada sama seperti beer brand, ketika ada keluhan atau segala macam tentang produk bisa digaransi. Terus cuma dia itu tidak ada layanan 24 jam dalam seminggu untuk pelanggan. Mungkin nextnya bakalan ada kali ya, kita coba tunggu aja. Terus juga untuk syarat penukaran produknya itu dia ada terms and conditionnya. Nah, untuk kesimpulannya, Birben unggul dalam hal after sale service yang lebih komprehensif, didukung oleh layanan pelanggan 24/7 hari. Jaringan penggantian produk yang luas serta program loyalitas yang kuat, edukasi kesehatan yang diberikan juga lebih terintegrasi dan tersedia dalam berbagai format. Nah, sedangkan Sogood memiliki meski memiliki layanan after sale yang cukup baik, masih tertinggal dari segi kemudahan penukaran produk dan dukungan pelanggan yang responsif secara terus-menerus. Promo yang mereka tawarkan lebih berfokus pada potongan harga dan diskon tanpa loyalitas yang mendalam. Terus konsumen yang menginginkan layanan purna jual yang kuat dengan terus-menerus cenderung memilih Birben, sementara untuk mencari harga lebih murah, promo mungkin tertarik dengan Sogood. Nah, ini untuk slide di loyalty. Nah, kalau untuk loyalty produk dari Beer Brand, kepercayaan brandnya sudah sangat kuat dan sudah, yang seperti saya tadi notice di awal, dia sudah melekat di hati masyarakat. Jadi Beer Brand itu seperti minuman yang menjadi eh, penambah daya tahan tubuh ketika kita sedang sakit, ataupun untuk seperti lebih ke doping seperti itu. Terus juga memang untuk dari brandnya juga multinasional, memiliki brand yang industri makanan dan minuman yang sangat kuat. Khususnya untuk penjualan bir brand pun eh, dihasilkan dari perusahaan yang besar, masuk pendapatan global perusahaan juga. Terus untuk kualitasnya pun dia sangat terjamin karena memang sudah mempunyai lisensi dan distribusi internasional, khususnya dari produk Nestle yaitu Beer Brand. Nah, kalau untuk program loyalitas dan edukasi pelanggan, Nestle tuh sering banget kayak melakukan inovasi, terus kayak ada namanya seperti yang tadi poin-poin, terus ketika nanti ada acara seperti bansos, ya seperti kemarin ada dari pihak BRB menyumbang 1 miliar untuk korban Palestina seperti itu, dan juga dia ada seperti edukasi pelanggan ketika ada pelanggan yang ingin menanyakan tentang apapun soal bir brand, dia bisa menginformasikan secara terus-menerus dan juga intens kapanpun konsumen bisa
butuhkan, seperti itu. Terus juga distribusinya luas dan mudah didapat ya, sudah dibilang untuk distribusi produk bir brand itu dari Sabang sampai Merauke dimanapun ada, sampai ke pelosok pun dia ada. Dari toko kelontong, grosir, terus seperti modern trade itu semua ada dan sangat mudah didapatkan. Nah, kalau untuk loyalty produk dari si uh, Sogut, dia itu produknya belum terpercaya untuk produk susu steril Sogut karena memang dia masih pemain baru ya. Jadinya orang masih sangat menimbang untuk memakai produk tersebut. Nah, terus juga dia minim program loyalitas dan juga edukasi pelanggan. Kalau untuk program loyalitas dia memang tidak ada setahu saya dan edukasi pelanggannya saat ini masih kurang. Seperti itu. Dia hanya untuk program-program diskon saja. Nah, untuk distribusi tidak luas dan tidak mudah didapat. Nah, karena produknya ini sangat jarang dan belum punya nama, lebih besar di beer brand, jadi orang lebih banyak nyari beer brand dibanding Sogut. Dan seperti toko-toko kelontong atau kayak grosiran lebih karena dia mencari untung ya, karena untuk dijual lagi. Jadi jarang banget untuk stok produk dari Sogut susu steril ini dibandingkan sama beer brand, karena kalau beer brand itu karena banyak orang cari dan bisa diminum kapanpun, jadi ya pasti rata-rata banyak yang stok produk dari beer brand. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada namanya royalty produk. Nah, kalau untuk beer brand sendiri, royalty dari brand Nestle itu seperti kayak bagian produk Nestle beer brand itu udah masuk eh, perusahaan multinasional Nestle yang memiliki berbagai macam merek minum makanan minuman sebagai merek Nestle, royalti yang dihasilkan dari penjualan beer brand. Karena beer brand itu sebagai baseline dari khususnya perusahaan Nestle Indonesia, jadi dia sangat kuat untuk dari segi brandnya. Lalu untuk penjualan lisensi dan distribusi nasional, dia juga eh, beer brand itu nggak hanya dijual di Indonesia yang pastinya, di negara-negara lain pun dijual juga. Dan ada beberapa produk yang memberikan kontribusi besar juga di Asia, salah satunya mendapat royalti Nestle dan dari distribusi internasional, khususnya salah satunya Indonesia, karena brand di Indonesia itu penjualannya sangat besar dan sangat masif seperti itu. Nah, ini untuk ya royalti dari inovasi produk. Nah, Nestle itu sering banget ngelakuin inovasi dengan produk beer brand, kayak ngeluncurin yang varian seperti yang tadi saya bahas di awal, ada beer brand gold dan juga wild tea atau malt disebutannya. Jadi setiap inovasi produk baru itu menghasilkan royalti lebih besar untuk Nestle karena untuk menarik konsumen, meningkatkan penjualan seperti itu. Terus royalti dari kemitraan dan lisensi. Nestle sering banget kayak bermitra dengan platform e-commerce, terus kayak Grey, kayak Modern Trade seperti Naga, Superindo dan lain-lain, dan juga distributor-distributor rekanan Nestle. Dan itu juga cuma hanya di Indonesia, dia juga ada di berbagai negara yang mungkin meliputi royalti berdasarkan produk penjualannya. Dengan lisensi dan didistribusi produk ini, Beardband memberikan kontribusi signifikan dan menghasilkan royalti sangat besar bagi perusahaan. Nah, kalau untuk Sogut, royalti dari brand Java sebagai bagian Sogut itu, produk Sogut itu salah satu bagian dari grup Java Group ya, sebagai merek lokal. Terus juga dia royalti di penjualan Sogut terutama dihasilkan dari hanya domestik atau dari Indonesia aja, di luar negeri belum ada. Nah, untuk lisensi dan distribusi lokalnya nggak kayak beer brand. Jadi Sogut itu tidak memiliki ini distribusi untuk di luar negeri, hanya di dalam negeri aja.
Terus juga fokusnya tuh cuman di pasar-pasar lokal aja, dan itu pun hanya beberapa, ya jarang lah yang untuk menstok produk tersebut. Nah, pendapatan royalti dari So Good sebagian besar dari penjualan lisensi distribusi kepada supermarket dan minimarket. Karena eh, di untuk outlet-outlet yang kecil dia jarang sih untuk stok produk tersebut. Nah, kemitraan untuk gerai retail itu So Good itu ngelakuin sama seperti ini, Nestle dia kerjasama sama e-commerce dan juga gerai-gerai modern trade untuk mendistribusikan produk mereka untuk agar bisa kayak mendapatkan hasil volume yang cukup besar. Seperti itu untuk dari royalti produk. Nextnya ini adalah salah satu ada beberapa promo produk dari kedua brand, yaitu uh, produk dari Beer Brand dan juga Sogut. Nah, salah satunya ini yang dari saya sounding di awal, Beer Brand itu banyak banget program-programnya, nggak hanya di diskon. Jadi Nestle lebih ke uh, manfaat dan juga kepuasan pelanggan. Bukan hanya kesehatan yang dapat, tapi ada nilai-nilai lebih seperti kalau ketika beli Beer Brand di salah satu modern trade atau kayak minimarket seperti di Alfamart, Indomart, dia itu Beer Brand itu ada namanya poin. Ketika membeli satu Beer Brand bisa dapat poin, dan ketika dikumpulkan bisa mendapatkan hadiah-hadiah seperti sepeda, terus juga jam tangan dan juga koper. Nah, ada juga nih ketika ada promo-promo mungkin payday sale, Nestle itu mengeluarkan promo ketika dari harga 10.800 menjadi 9.500 per piece-nya. Nah, terus juga untuk wanita mungkin ya, kayak pembelian Beer Brand yang plain minimal 10 piece bisa mendapat tas make up seperti itu. Nah, so good kalau untuk ke loyalty si pelanggan hanya bukan mendapatkan seperti di brandnya Beer Brand, dia hanya seperti ke harga jatuhnya. Dia setiap pembelian 2 gratis satu. Nah, itulah demikian dari pembahasan saya untuk pembahasan kompetitor dari produk Beer Brand dengan produknya So Good. Jadi kesimpulannya, Beer Brand itu sudah jauh lebih lama dibandingkan So Good dan lebih terpercaya Beer Brand dibandingkan So Good, dan program-program untuk si pelanggan pun selain diskon dia banyak banget program-program seperti reward point untuk biar bisa untuk bisa ditukarkan dengan hadiah, dan mempunyai layanan 24 jam dalam seminggu, dan konten-kontennya tuh jauh lebih menarik dibandingkan produk So Good. So, dari kalian lebih pilih mana? Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.